pagi ini saya bicara tentang mau belajar dan melakukan firman. Mau belajar dan melakukan firman. Saya percaya setiap kita mungkin sudah tidak bisa menghitung berapa banyaknya kita mendengar firman Tuhan. Mungkin mendengar firman Tuhan lewat renungan kita pribadi, atau mendengar firman Tuhan lewat YouTube, atau mendengar firman Tuhan lewat Google, atau dengan firman Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Tapi saya membacanya supaya lebih lengkap, saya mulai membaca dari ayat ke-19 hingga ayat yang ke-25. Ya. Judul perikopnya itu adalah pendengar atau pelaku firman. Perhatikan, saya akan membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Ayat yang ke-19 berkata demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, surat Yakobus adalah salah satu surat dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di Palestina pada waktu itu. Yang kedua, kalau Bapak perhatikan dalam Yakobus pasal yang pertama, yaitu surat ini ditujukan kepada ke-12 suku. Di ke-12 suku di perantauan. Menurut beberapa penafsiran, ini menunjukkan kepada orang Kristen Yahudi yang ada di luar Palestina. Bisa disebabkan yang pertama karena tawanan, yang kedua karena kemauan mereka sendiri untuk merantau. Yang terpenting di dalam Yakobus, dalam surat Yakobus ini, Yakobus pasal yang itu menekankan bahwa iman Kristen itu tidak hanya kita mendengar, tidak hanya ada kepada, tetapi iman itu yang terpenting. Yakobus katakan iman itu harus
dilakukan atau harus disertai dengan tindakan. Supaya apa? Supaya iman kekristenan itu menjadi iman yang bertumbuh. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yakobus juga menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari beberapa banyak seseorang mendengar firman, melainkan seberapa jauh ia menerapkan dan melakukan firman tersebut. Karena itu firman Tuhan diberikan kepada kita bukan hanya untuk diketahui dan dimengerti dan hanya untuk memenuhi otak kita, tetapi firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mentaati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25 itu ada beberapa bagian yang diajarkan, dan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Akan itu bertalian dengan tema kita hari ini, yaitu mau belajar melakukan firman. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang hal itu diajarkan kepada kita dan harus kita perhatikan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Seperti saya katakan dari awal tadi, kalau saya bertanya kepada setiap orang, kepada setiap kita pribadi, sudah berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Jawabannya pasti bermacam-macam. Dengan kata lain mungkin jumlahnya sudah sekian dan sebagainya. Tapi masalahnya, Yakobus mau menekankan kepada kita bukan seberapa banyaknya kebenaran firman Tuhan, tetapi yang terpenting menurut Yakobus seberapa jauhnya engkau melakukan firman. Supaya apa? Supaya firman yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengar itu firman Tuhan yang terus membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi kata kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh secara sehat. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama perhatikan bagian-bagian yang harus kita pendengar dan terus kita perhatikan bertalian dengan tema kita hari ini. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-22 hingga 23. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, bagian yang diajarkan oleh firman Tuhan pagi ini yang pertama adalah firman Tuhan itu bukan hanya saudara saja dengarkan, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan. Sekali lagi yang diajarkan bagian pertama ini di dalam Yakobus pasal yang pertama 22 hingga ayat ke-23. Yang pertama, kita mau mendengar firman Tuhan dan sekaligus melakukannya. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan itu harus kita lakukan? Mengapa firman Tuhan itu yang sudah kita dengar, yang kita sudah renungkan itu harus kita lakukan? Tidak hanya sebatas kita mengerti, tidak hanya memenuhi otak kita, tetapi firman Tuhan yang kita sudah renungkan, yang kita sudah pelajari, ketika kita mengerti firman Tuhan harus dilakukan. Kenapa harus kita perbuat? Apa harus kita lakukan hal itu di kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, agar kita tidak menipu diri sendiri atau membohongi diri kita sendiri. Artinya kita menyangka, di mana kita menyangka kebenaran atau perasaan atau fakta yang sebenarnya. Supaya kita tidak dikatakan menipu di sini atau membohongi di sini, maka setiap firman Tuhan yang kita dengar, setelah kita mengerti, harus kita lakukan. Amin. Itu pertama. Yang kedua agar firman-Nya yang kita dengar dan kita baca itu tidak kita lupakan. Yang
Maksudnya agar firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18-23 itu perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ada yang ditabur di pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah berbatu-batu, ada yang ditabur di semak duri, ada yang ditabur di hati yang siap untuk menerimanya. Jadi setiap firman Tuhan disampaikan itu tergantung hati kita yang berbatu-batu, semak duri, atau memang hati kita yang siap menerimanya. Kalau kita siap menerima firman Tuhan itu, saya percaya maka setiap firman yang kita dengar, firman itu akan bertumbuh, berakar, serta berbuah. Amin. Berikan kau sendiri karena bilang ini, biarlah hatimu siap dan benar taburan firman Tuhan. Di dalam pertemuan kemarin, kehidupan orientasi melayani, di pertemuan kita yang ketiga, ya, itu ada salah satu topiknya bicara tentang hidup dalam firman Allah. Hidup dalam firman Allah, ada beberapa poin penting di dalamnya. Hidup dalam firman Allah itu yang pertama, kita harus berkomitmen kepada firman Tuhan. Karena firman Allah sebagai kebenaran tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Ketika kita sudah hidup dalam firman, maka kita tidak cukup hanya hidup dalam firman, tetapi memiliki komitmen di dalam firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu betul-betul mengasihi kehidupan kita dan menuntun kita untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Selain ada komitmen, juga ada respon terhadap firman Allah. Karena firman Allah itu bagian benih yang ditabur di dalam hati setiap manusia. Seperti saya katakan di awal tadi, ada yang ditabur, tetapi itu tidak bertumbuh. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 19, bertumbuh tapi tidak berakar. Ayat 20 hingga 21, bertumbuh tapi dihimpit oleh berbagai macam persoalan. Ayat 23, tapi yang terakhir, ditabur di hati yang siap, akhirnya dia bertumbuh, berbuah. Dengan kata lain, orang itu selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Bapak dan saudara kasih Tuhan, kita bersyukur dalam acara liburan kemarin, anak-anak kita ada acara namanya SIL, Sekolah Injil Liburan. Setelah saya ketemu dengan beberapa guru sekolah minggu kemarin, banyak yang kasih masukan, ada yang kasih tahu, dengan saya bilang begini, Bartolius, anak-anak ternyata senang ikut acara SIL. Sampai-sampai mereka nggak mau pulang. Nah, kalau udah mau pulang tuh kan repot ya. Saking asiknya, saking senangnya, mereka belajar bersama-sama dengan temannya. Yang dulunya mungkin oleh orang tuanya saking emaknya orang tuanya, oh kok apa-apa nggak boleh. Setelah dilepaskan anaknya, ternyata anaknya jadi anak yang mandiri ya. Dia bisa berinteraksi, dia bisa bermain bersama-sama dengan temannya. Dan dia menjadi pribadi yang berani untuk menyampaikan banyak hal berkaitan dengan apa yang diajarkan. Saya bersyukur ketika mendengar anak-anak yang ikut sekolah SIL ini, mereka begitu antusias mengikutinya. Saya rindu untuk tahun-tahun selanjutnya kita bisa adakan lagi dan orang tuanya mendukung. Amin. Kok suaranya nggak ada, cuma manggut-manggut ya. Siapa yang sebagai orang tua? Sebagai orang tua, ada kan? Sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu,
jomblo semua banyak. Disuruh angkatan bapak-bapaknya cuma gini, ibunya tambah begini, berarti maunya jomblo terus. Anak kita itu selain kita mendidik mereka di sekolah secara pengetahuan umum itu udah salah. Selagi anak kita mampu untuk mengikuti proses belajar, dikasih les itu udah salah, bagus untuk mempersiapkan mereka supaya mereka menjadi pribadi yang tangguh dan bisa bersaing di hari-hari yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Tetapi jangan lupa, mereka juga perlu dididik secara rohani supaya mereka mengerti hidup sebagai anak Tuhan itu bagaimana. Ya, mereka pintar secara pengetahuan, tapi kalau tidak dididik untuk tabrakan Tuhan, itu juga berbahaya. Saya punya teman di kota Bandung, dia itu sebagai seorang gembala sidang. Dia punya anak, dan anaknya sudah begitu menggandrungi yang namanya handphone, akhirnya kecanduan main game. Nah, ketika dia sudah kecanduan main game, susah untuk diberhentikan, ya. Sampai-sampai orang tuanya kewalahan, panggil berbagai orang-orang khusus sudah tidak bisa. Akhirnya bapaknya ambil keputusan sebagai gembala sidang, ambil keputusan untuk berhenti dulu mengembalakan jemaat Tuhan. Dengan kata dia ambil waktu cuti dengan durasi waktu yang tidak ditentukan. Dia mendampingi anaknya. Anaknya bukan percaya Tuhan Yesus, tapi anaknya sudah justru melawan orang tuanya. Jadi ateis. Orang tuanya khotbah, dia tentang di belakang. Dia nggak tanggung-tanggung. Ya, dia melawan orang tuanya sendiri. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya orang tuanya ambil keputusan untuk apa? Untuk merangi anak tadi. Akhirnya anak ini didamping orang tuanya sampai sekian lama. Singkat cerita, akhirnya anak ini pulih. Setelah pulih, ada disekolahkan di Salatiga, ya. Setelah disekolahkan di Salatiga, mulai kondisinya sudah baik, kondisi sudah bisa sudah berubah cukup baik dan luar biasa. Akhirnya anak ini disekolahkan bukan hanya di Salatiga, setelah selesai di Salatiga akhirnya disekolahkan ke luar negeri. Akhirnya anak itu sukses. Setelah sukses, dia menulis buku tentang pengaruh dunia gadget. Bapak sudah kasih Tuhan, orang tuanya agak menyerah, tapi melihat kondisi seperti itu, akhirnya orang tuanya ambil keputusan untuk mendampingi anaknya. Akhirnya anaknya terselamatkan. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan begini, kita sebagai orang tua termasuk saya di dalamnya. Saya juga ingin anak saya itu lebih hebat dari saya, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam keluarga maupun dalam masa depannya. Itu kerinduan kita sebagai orang tua. Selagi kita bisa menyekolahkan anak kita yang lebih baik, kita sekolahkan. Tapi jangan lupa, sekolah itu penting, les itu penting. Mau kita suruh dengan berbagai bahasa, sehingga anak kita mampu tidak masalah. Tapi jangan lupa, kita juga harus didik anak kita takut akan Tuhan. Amin. Kenapa? Ketika anak kita itu takut akan Tuhan, sekalipun dia orang pintar, sekalipun orang dia mungkin sukses, ia tetap menjadi pribadi yang tidak sombong, tapi ia tetap rendah hati. Sebab apa? Sebab dia tahu keberhasilan, kesuksesan yang dia miliki itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Mereka tahu sekali kanan bilang begini, anak kita boleh sukses, tapi kita harus didik mereka takut akan Tuhan. Amin. Harus begitu saudara kasih Tuhan. Maka dari itu Yakobus mengingatkan kita bagian pertama yang diajarkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya didengar, dimengerti, dipahami, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan, ya. Harus kita lakukan, harus kita laksanakan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oleh karena itu sebagai penerapannya dalam poin pertama itu dalam firman Tuhan,
diberikan bukan hanya untuk memenuhi pikiran kita, memenuhi otak kita, tetapi firman Tuhan diberikan itu untuk ditaati agar kita bertumbuh dewasa secara rohani dan hidup kita berubah, hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak bantuan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bagian yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kita baca tadi, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu jujur menyikapkan hal-hal sebenarnya. Firman Tuhan itu jujur untuk menyikapkan hal-hal yang sebenarnya. Perhatikan ayat ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Di sini Yakobus menggambarkan firman Tuhan itu seperti cermin yang memperlihatkan kondisi kita sebenarnya. Kenapa? Karena melalui firman-Nya dosa kita, kelemahan kita, motivasi kita dapat disingkapkan, serta hidup kita dapat diperbaharui, diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik yang di dalamnya Tuhan terus yang dipermuliakan. Amin. Di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 hingga ayat ke-17 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak sudah dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan. Firman Tuhan itu kadang-kadang menelanjangi kita, dosa kita, walaupun kadang-kadang kita menyembunyikannya, tapi kadang-kadang Tuhan singkapkan, Tuhan tegur kita. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi kadang-kadang firman Tuhan itu menuding kita, mengingatkan kita, kamu berbuat dosa, kamu berbuat dosa. Ada seorang ibu ini hobinya suka main, apa sih kalau orang di Purbalingga bilang ini, main nomor, tapi bukan nomor ya. Ibu ini suka pasang apa sih orang Purbalingga bilang apa? Hah? Togel. Ibu ini suka pasang togel. Pernah dengar kata togel? Pernah enggak? Pernah lihat orang pasang togel? Pernah? Pernah pasang togel enggak? Oh. Pernah lihat orang pasang togel? Juga pernah kita pasang togel. Ibu ini anak Tuhan, tapi dia suka pasang togel. Ketika dia ikut ibadah, itu menurut kesaksian ibu tersebut ya, kenapa dia bercerita dengan temannya, kenapa ya setiap saya masuk ibadah, kok hamba Tuhan ngomong tuh sepertinya nuding saya terus, yang huru dengan togel tadi ya. Pokoknya tertuduh. Setiap ibadah beribadah dia ketemu dengan temannya yang biasa diajak sharing, dia cerita, kenapa ya saya setiap ibadah kok firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan itu kok seperti menuding saya terus. Apa hamba Tuhan itu tahu kalau saya itu suka pasang togel? Ya jelas tidak ngerti lah ya. Tapi Tuhan ingatkan orang ini supaya apa? Ketika dia ikut ibadah diingatkan tentang togel ini. Hanya setelah dia pulang ibadah dia kasih tahu dengan temannya, kalau begitu saya nggak mau lagi lah pasang togel. Sebab kalau saya terus pasang togel setiap saya ibadah, kok firman Tuhannya sepertinya menuding saya terus. Jadi hati saya pulang ibadah bukan bersuka cita, tapi pulang hatinya sedih, hatinya nggak terima. Kenapa? Firman Tuhan menelanjangi hidupnya.
Tentang apa tadi? Togel. Akhirnya apa? Ibunya akhirnya dia serta dia temannya, akhirnya dia bertobat dan dia hidupnya tidak lagi pasang togel. Mungkin ada dosa lain yang disingkap oleh Tuhan. Kalau ibunya tadi tentang togel, mungkin kita yang lain. Kadang-kadang firman Tuhan itu mengajak kita, mengingatkan kita tujuannya apa? Supaya saudara dan saya itu berubah, hidup saudara dan saya itu bertobat, hidup kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Amin. Ada lagi orang yang sudah Kristen, tapi kadang-kadang kalau membuka usaha, dia datang ke tempat tertentu supaya laris. Buka warung makan supaya orangnya ramai datang. Dia datang ke orang pintar, dia pasangi kembang di depannya. Ini contoh saja supaya orang datang banyak. Harus kita ketahui, berkat Tuhan itu bukan dari orang pintar, tapi berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Ketika berkat Tuhan mengalir ke depan saudara saya, kadang-kadang itu tidak terbendung. Tapi kuncinya supaya kita selalu berkat Tuhan, Tuhan minta engkau taat, lakukan firman. Ketika taat lakukan firman, ada waktunya Tuhan sudah menyatakan berkatnya, bahkan berkatnya bagi kita. Kadang-kadang kita sampai terheran-heran. Kenapa? Aku sudah lupa, tapi Tuhan alirkan terus berkat buat kita semuanya. Amin. Kenapa? Karena kita taat terhadap firman-Nya. Sekali lagi, firman Tuhan itu jujur untuk menyingkapi segala dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Supaya hidup kita berubah. Hidup kita bertobat. Ketika hidup saudara berubah dan bertobat, maka saudara saya akan bertumbuh. Hidup rohani saudara saya dan hidup rohani saudara bertumbuh. Dan setiap teguran-teguran firman Tuhan yang disampaikan kita bisa meresponinya. Dan kita harus mengalami perubahan dan pembangunan hidup. Sebab apa? Sebab hati kita, hati yang mau diingatkan oleh firman Tuhan. Kadang-kala ada orang yang marah kepada pendeta, marah kepada temannya, seperti menyinggung dia karena karena apa yang dia lakukan. Oh, sepertinya saya ditelanjangi. Tapi ingat, firman Tuhan menegur kita, tujuannya supaya kita hidup sehat secara rohani. Ketika sehat secara rohani, saya percaya berkat Tuhan terus dia curahkan, alirkan kepada kehidupan kita semua. Amin. Apalagi hari-hari ini kondisi yang tidak mudah. Kalau saya pergi kemana-mana, keluhannya tidak jauh berbeda. Secara ekonomi kayak begini dan sebagainya. Imbasnya kemana? Pekerjaan Tuhan juga. Ya. Bagian keuangan bilang gini, keuangan gereja kita agak menurun dan sebagainya. Tapi kita mau ngomong apa lagi? Tapi saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya tahu Tuhan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Amin. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan tahu kebutuhan kita. Bila Tuhan dengan cara Tuhan yang meningkatkan banyak berkat, supaya apa yang kita butuhkan dalam segala biaya personal gereja, Tuhan selalu mencukupkan yang tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Asal hatimu benar, hatimu sungguh-sungguh taat dalam firman. Ketika berdoa dan menara doa, datang menara doa dengan sungguh-sungguh, saya percaya air matamu di hadapan Tuhan itu sangat mahal. Dan Dia tahu kebutuhan kita. Amin. Apa yang kita butuhkan dan pekerjaan Tuhan ini, Tuhan tahu. Tapi menunggu waktu Tuhan itu yang kadang-kala membuat kita, aduh ini Tuhan dengar apa enggak, dengar apa enggak. Saya ketemu beberapa jemaat kemarin bilang begini, Om,
saya mendapat tempat ini. Padahal saya sudah lupa. Tapi Tuhan berikan tempat yang layak untuk mereka usaha. Tapi menunggu waktu itu 2 tahun kurang lebih. Saya bilang begini, Pak, kalau sudah waktunya Tuhan, seperti Alkitab katakan, kalau Tuhan sudah yang membuka pintu, tidak ada seorang yang dapat menutupnya. Amin. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak ada seorang pun dapat membukanya. Kuncinya untuk kita melihat pertolongan Tuhan, kuncinya untuk kita melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau apa yang kau dengar hari ini, apa yang kau sudah baca di bulan-bulan yang lalu, apa yang kau sudah dengar firman Tuhan dalam bulan-bulan tahun yang lalu. Yang Tuhan minta bukan berapa kali kau dengarkannya, tetapi yang Tuhan minta sejauh mana kita melakukannya. Amin. Berikan tasbih kanan bilang, Tuhan mau untuk kita melakukan firman-Nya. Kadang-kadang kita tak persona dengan hamba Tuhan. Jangan salah ya. Saya pernah mengalami hal itu. Dan saya tidak mau untuk terjadi kehidupan jemaat Tuhan ini. Suatu ketika ada seorang KKR hamba Tuhan di Purwokerto. Hamba Tuhan itu betul-betul menurut saya sendiri itu sebagai favorit saya, ya, datang di Purwokerto. Wah, saya dengan dia datang ke Purwokerto, wah, mempersiapkan diri datang. Tapi motivasi awal saya itu salah. Saya datang ke Purwokerto ikut KKR itu bukan karena merindu hadirat Tuhan, tapi karena saya mau datang ketemu pendeta itu. Setelah saya ikut KKR, apa yang saya dapatkan? Nggak dapat apa-apa, hati kosong. Setelah saya pulang, tak renungkan, kenapa kok nggak dapat sesuatu? Padahal itu hamba Tuhan, menurut saya itu hamba Tuhan favorit saya. Tuhan ingatkan, aku tahu anakku, kamu ketika kamu datang bukan karena aku, tapi karena engkau hambaku. Ternyata itu menjadi penghalang untuk saya alami berkat Tuhan. Jadi hari ini saya mengingatkan, siapa idola saudara saya ketika ibadah? Tuhan, amin. Bukannya pujian, bukannya musik, bukan firman. Idola kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dengar seorang hamba Tuhan di YouTube. Dia bilang begini, banyak anak Tuhan gagal mengalami lawan Tuhan. Kata ketika ia datang ibadah, bukan dia ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi karena ia datang karena berbagai faktor, karena tempat, karena jumlah orang banyak, bisa juga karena orang yang melayani. Dia bilang begini, ketika kau datang dan ibadah, biarlah kau berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena orang yang ingin pujian, bukan karena orang yang akan firman Tuhan, bukan karena yang musik, bukan karena tempat dan bukan karena faktor orang banyak, tapi karena engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika kau berjumpa dengan Tuhan, pulang dari tempat ini ibadah ini, berkat kau terima, membuat kau bertumbuh, dan itu menjadi bahan untuk kau bersaksi. Ketika kau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan yang sentiasa menyatakan dirinya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagian yang ketiga yang diajarkan bagi kita dalam Yakobus pasal yang pertama kita baca sini tadi sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah firman menuntut ketaatan. Perhatikan ayat ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar, menjadi mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata
Amin. Orang yang tekun, taat, memperhatikan serta melakukan firman-Nya akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, orang yang tekun, taat, memperhatikan serta melakukan firman Tuhan, ia akan hidup diberkati oleh Tuhan. Baik diberkati secara jasmani, secara materi, dia diberkati ada sukacita, ada damai sejahtera, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan membuka ruang bagi Tuhan untuk terus bekerja dan terus bekerja menyatakan serta kebaikan dalam kehidupan kita. Jika kita mau untuk Tuhan terus bekerja menyatakan karyanya dalam keluargamu, dalam sekolah anak-anakmu, dalam pekerjaan dan usahamu, termasuk dalam pemeliharaan Tuhan, ayo kita mentaati setiap firman. Amin. Dan itu membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja, untuk menyatakan banyak hal. Mungkin kan bergumul untuk keturunan, bergumul untuk pasangan hidup, dan bergumul untuk nilai. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinganya, tapi Tuhan selalu membuka tangannya untuk kehadiran saudara saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2013, waktu itu saya sedang mengikuti seminar di Purwokerto juga tentang membuka gereja di pedesaan. Ketika saya mengikuti seminar tentang membuka gereja di pedesaan, tiba-tiba saya ditelepon salah seorang teman saya di Jakarta. Pada waktu dia telepon saya itu dia bilang gini, "Halo bro." "Halo juga, ada apa?" Saya bilang, "Ini saya ada berkat buat Anda." Kalau dia bilang ada berkat buat Anda, ya tentu saya senang dong. Lalu saya tanya, "Ada apa?" Dia bilang gini, "Kamu punya paspor enggak?" "Oh, saya nggak punya paspor." "Kamu pernah keluar negeri enggak?" Saya bilang, "Ya paspor aja nggak punya, ya tentunya nggak pernah keluar negeri." Ya. Dia bilang, "Nanti kalau kamu pulang dari seminar ini, cepat-cepat pulang, beresin buat paspor." Waduh, paspor buat paspor di mana? Ini teman saya bilang di Cilacap. Singkat cerita, saya setelah pulang dari seminar, keesokan hari saya di Cilacap buat paspor. Dia bilang begini, "Dalam tempo 2 minggu secepatnya bereskan. Kalau sudah selesai kirim ke saya." Setelah saya kirim ke dia bilang gini, "Puji Tuhan, Anda lolos. Artinya saya bisa berangkat ke Israel tahun 2013. Berangkat ke Israel, orang bilang biayanya sekian puluh juta. Saya berpikir, aduh uangnya gimana? Pokoknya teman saya bilang, "Tuh kamu berangkat saja." Tahu gak saudara, dikasih tahu, saya berangkat dari tempat ini naik bus. Saya bawa uang 750.000 rupiah. Boro-boro ke Israel, di Purbalingga aja waktu jam 50.000 udah habis sudah. Pokoknya kamu berangkat naik bus, saya berangkat ke Jakarta. Setelah datang ke Jakarta, saya nginap di hotel ya, 2 malam gratis tis. Setelah udah kenyap di hotel, lalu ketemu dengan teman saya tadi bilang gini, "Yang mau berangkat ke Israel ada beberapa orang." Ternyata bukan yang saya tahu, ada kurang lebih 13 orang waktu itu dari desa semua, hamba Tuhan dari desa. Dikumpulkan, setelah dikumpulkan lalu bilang gini, "Ini ada hamba Tuhan di gereja di daerah Kelapa Gading, anaknya ulang tahun. Kita diajak ke sana untuk makan." Kita diajak ke Kelapa Gading, kita makan, setelah selesai makan di Kelapa Gading, kita kumpul. Dia bilang gini, "Teman-teman, ini bapak-bapak dapat berkat ini." Waduh, dapat berkat lagi menurut saya.
kasih handphone pada waktu itu BlackBerry. Lagi keren waktu itu BlackBerry. Kemudian Bapak Ibu dikasih uang saku $500 setiap orang. Wah, saya bawa uang cuma 750.000. Setelah itu sama dikasih BlackBerry, dikasih uang saku. Kan lumayan, $500. Sekarang berapa ya? Ya lumayan dong ya. Itulah uang saku saya. Tadinya saya nggak berani belajar apa-apa, uang cuma 750.000. Saudara kasih Tuhan, pada waktu saya berangkat, saya hanya cuma bayar paspor, cuma transportasi ke Jakarta. Tapi sebelum itu, teman-teman saya bilang gini, Kartomius, ini ada nih biaya ke sana murah. Saya bilang begini, kalau Tuhan izinkan saya berangkat, Tuhan kasih biaya semuanya, transportasi, uang saku dan sebagainya. Ternyata Tuhan benar-benar jawab itu. Bapak sudah dikasih Tuhan, kuncinya apa? Miliki hati yang tetap percaya pada dan taat. Amin. Nggak neko-neko, nggak neko-neko. Pulang dari Israel, diketemukan lagi dengan bos kita yang memberikan terasa kita. Diajak makan lagi, saudara. Lalu kita disuruh kesaksian. Saya bersaksi lah. Saya sampaikan, saya mau berkata satu rasanya mimpi. Kenapa? Karena nggak pernah terpikir kalau saya mau berangkat ke sana. Kenapa? Karena uang nggak punya. Tapi saya bilang terima kasih untuk ibu ini nih, yang sudah mensponsori kami. 13 orang kami berangkat dari desa, diberangkat gratis semua. Semuanya waktu Tuhan. Amin. Maka dari itu kalau saudara saya sungguh-sungguh mentaati melakukan firman, tidak hanya sebatas mengerti, bukan hanya saudara bangga saya mau udah selesai bacaan kita perjalanan baru 10 kali, bagus memang, tapi tidak cukup di situ. Yang Tuhan mau apa yang kau baca, apa yang kau renungkan, Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Berikan tahu sekali kanan bilang begini, Tuhan mau apapun firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan mau supaya kita lakukan. Amin. Sebagai terakhir saudara dikasih Tuhan, setiap murid Kristus, kita tidak hanya mencintai firman, tetapi yang merindukan kita harus menjalani menjadi pelaku firman. Karena firman jujur dapat menyingkapkan banyak hal di kehidupan kita, dan firman itu juga harus kita taati. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Terima kasih.